tertarik untuk menjadi membentuk tim pencari fakta ya karena memang banyak simpang siur kasus itu dan kita ingin mencari suatu kebenaran dan banyak lawyer-lawyer yang juga menginginkan pencarian fakta karena terlalu banyak framing-framing yang mana beritanya menjadi simpang siur dan kita kan tidak mau menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah itulah kita bersama-sama dengan para lawyer membentuk tim ini dan kita melihat ke lapangan maupun melihat putusan-putusan dan kita sudah mendapatkan beberapa fakta dan sudah melaporkan juga ke Mabes Polri supaya juga kepolisian juga menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan kami. Dalam penemuan-penemuan kami ini kita bermula dari melihat putusan-putusan dari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memang ada hal-hal yang menggelitik bahwa adanya suatu penyuapan dari pihak orang tua terpidana E yang ditemani oleh kuasa hukumnya untuk menyuap para saksi, beberapa saksi untuk mencabut kuasanya atau mengatakan yang tidak sebenarnya. Nah itu sudah kami sampaikan dan kami lihat itu dalam putusan pun sudah ada keterangan itu. Dan tentunya kan usaha-usaha untuk melakukan penyuapan dari orang tua terpidana ini adalah usaha yang merupakan perbuatan yang merusak fakta yang ada. Nah, tentu tujuannya untuk apa? Kalau ada usaha penyuapan ini dan itu ada di putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang kita tidak bisa bantah. Dan sekarang sudah dalam pemeriksaan juga menjadi obstruction of justice dan kemudian kita juga beberapa saksi-saksi kunci yang banyak didekati dari pihak-pihak terpidana ini yang ataupun orang-orang yang disuruh dari terpidana ini untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, di mana mereka telah memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tentunya nggak bisa, dan untuk itu membuat stres para saksi-saksi kunci ini, dan kami sudah melakukan pengamanan kepada saksi-saksi ini, dan sudah kami kita mohonkan untuk masuk sebagai dilindungi oleh LPSK supaya keterangannya itu jangan dalam tekanan. Sekarang kan ada pendemoan dengan adanya framing yang luar biasa dari ya sekarang kan menggunakan medsos ya, netizen dan segalanya membuat para saksi-saksi ini yang dulu pernah memberi keterangan sehingga mereka tertekan, Pak. Dan kami sudah memberikan kepada LPSK untuk diberi perlindungan. Dan kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan, ada hal-hal yang memang menjadi informasi kepada kepolisian, harusnya kan diberikan kepada kepolisian. Seperti kami mendapatkan sesuatu hal dari teman-teman semua tim pencari fakta ini, kita tidak bertindak sendiri, tetapi kita memberikan informasi kepada kepolisian baik di Mabes Polri maupun di Polda Jabar suatu bukti-bukti. Jadi tetapi yang sekarang ada di medsos, di TikTok, di Facebook dan semuanya itu orang ngomong segarupa ceritanya udah ngalor ngidul yang mengaburkan masalah yang sebenarnya, sehingga orang ini dari istilahnya ya, dari Rudianta bilangnya udah dihukum,
para jenderal-jenderal polisi terlibat, sudah dihukum dan segala rupa. Dan kami cek-cek juga ke Propam apakah benar Pak Rudianta ini dihukum. Ternyata diperiksa di Propam, hasilnya apa? Hasilnya dia tidak masalah, karena dia hanya waktu itu ya seperti polisi, jika kalau melihat suatu kejahatan dia bisa menangkap itu, dia hanya berapa menit menanyakan dan diserahkan kepada reskrim umum, yang kemudian cuma 3 hari di di Cirebon langsung ditarik di Polda Jabar. Jadi yang dulu ceritanya di Rudianta ini terlibat langsung dia diserse narkoba dan terlibat dalam penyidikan dan sebagainya, itu tidak benar. Di Cirebon tuh hanya 3 hari melihat dari dia bikin BAP juga. Tidak, reskrim umum yang melakukan, dan kemudian cuma 3 hari saja di Polres Cirebon langsung ditarik ke Polda Jabar, dan dia memang di BAP, dia sebagai saksi karena sebagai saksi ya biasa kan. Enggak, karena dia BAP terdakwa enggak? Dia ada bagian reskrimnya, dan itu semuanya terlibat. Intinya yang utama itu di Polda Jabar. Di Cirebon hanya 3 hari. Jadi itu yang masalahnya. Jadi sekarang kita berdebat yang lalu, tapi yang menjelaskan sudah diperiksa tuntas oleh Propam. Itu sudah diperiksa tuntas oleh Propam, dan kemudian di dalam persidangan itu sudah kan memang pelaku-pelaku itu kan juga sebagai saksi mahkota. Walaupun bilang saksi mahkota nggak manusia, tidak masalah itu, tetapi kan saling memberikan keterangan. Dan kalau dibilang dia takut dan segala rupa, waktu dilakukan rekonstruksi itu kan mereka dikawal semua dengan pengacara, dan juga mereka berani menyatakan kepada penyidik, saya nggak mau direkonstruksi. Kalau memang dia ketakutan, tertekan dan sebagainya, kan dia nggak mungkin melawan seperti itu. Tapi dia bisa didampingi oleh lawyer, dia mengatakan saya tidak mau direkonstruksi, dan lawyernya demikian. Waktu dia di persidangan, mereka menyatakan saya cabut BAP saya. Kan kalau enggak ketakutan terus, kan dia cabut. Dan kemudian oleh majelis hakim dipanggil saksi verbalisan, dikonfrontir, dan kemudian ditemukan ada penyuapan. Kemudian alasan-alasan pencabutan itu tidak reasonable, dan hakim dengan keyakinannya, hakim bukan soal itu aja, tapi kan dia punya keyakinan ini orang terbukti atau tidak terbukti. Dan kemudian pertimbangan dari majelis hakim tidak berdasarkan BAP. Jika kalau BAP itu tidak benar, rusak dan semua dalam penyiksaan, dan kemudian tidak berdasarkan BAP, kemudian juga tidak berdasarkan fakta persidangan. Karena fakta persidangan ada yang benar, ada yang bohong, ada yang ini. Tetapi yang diambil menjadi analisa yuridis oleh majelis hakim adalah berdasarkan dengan fakta yuridis. Fakta yuridis itu adalah persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibawa sumpah, persesuaiannya dengan barang bukti dan juga dengan terdakwa. Jadi hakim itu tidak semenang-menang juga. Tadi Ibu Elsa bilang penyuapan itu dari siapa ke siapa? Dari keluarganya terpidana, kepada saksi-saksi, beberapa saksi, untuk mencabut keterangannya. Dan sekarang juga ada usaha-usaha kepada ketua RT, kan membuat alibi seolah-olah mereka ini pada waktu itu tidur di rumah RT, padahal kan RT udah pernah diperiksa di bawah sumpah bahwa tidak pernah mereka tidur di sana.
Nah, sekarang ingin dibalikan bahwa dia tidur sini. Jadi tidak mereka ini semua tidak pernah melakukan perbuatan itu. Nah, sekarang lah ketua RT yang sangat tua dan benar-benar sakit-sakitan itu, ya ketakutan tentunya kan LPSK yang bertindak untuk melindungi mereka. Persidangan ini kan udah selesai. Sudah inkrah. Udah inkrah. Terus buat apa lagi, artinya ada usaha penyuapan? Enggak, itu waktu di dalam berita acara, di dalam persidangan. Dalam persidangan. Itu terbuktinya di semua keterangan itu ada di persidangan. Nah, kemudian sekarang kan ada kasusnya yang sekarang tersangka PS ini, katanya PS. Dan kita melaporkan adanya obstruction of justice, di mana bilangnya yang ditangkap oleh polisi bukanlah orang itu. Ya ada nama, kan ada Peggy, bilangnya ini Peggy Setiawan dan ini Peggy Perong, padahal adanya Peggy Garing Perong, ya. Kemudian sekarang kita memberikan suatu fakta di mana obstruction of justice-nya, di mana si PS ini, ya, dia yang sekarang di dalam tahanan Polda Jabar, mereka ini kan dia bilang itu bukan orang yang sama, yang salah tangkap. Nah, tetapi kita ada suatu waktu dinyatakan DPO sebagai itikat baik, tentunya dia klarifikasi dong ke Polda Jabar, itu saya tidak bersalah dan bla 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 bla. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Dan yang paling kita lihat suatu itikat tidak baiknya itu merubah nama. Merubah nama dari PS ini menjadi Robi. Yang merubah itu adalah bapaknya sendiri, dan bapaknya mengakui, dan kita lihat di TV waktu itu siaran TV, dan itu kita laporkan juga ke Mabes Polri. Pokoknya fakta apapun, sekecil apapun kita laporkan, bukan kita yang mengolah, tetapi biarlah kepolisian yang berwenang yang mengolah itu. Jadi fakta-fakta itu rubah. Tapi sekarang dibelokkan bahwa yang merubah nama itu bukan PS saja, tapi bapaknya karena mau kawin. Ya urusan bapaknya mau kawin, nggak ada urusan nama kita. Tetapi yang menjadi urusan bagi kasus ini adalah perubahan nama dari PS menjadi Robi, dan yang rubah adalah bapaknya. Dan kita melakukan suatu investigasi juga kepada Dukcapil juga, bagaimana perubahan-perubahan itu, dan apa yang kita temukan kita laporkan ke apa yang ditemukan. Ya iya, itu kan nanti masih pro justisia ya. Kita sudah temukan dan kita nggak akan buka dulu di sini. Ada semua kita udah laporkan. Sudah kita laporkan ke Mabes Polri. Dulu kan belum, namanya kan ada waktu dia di kartu keluarga dan semuanya namanya memang itu. Dan fotonya juga ada. Tapi sekarang dia merubah menjadi Robi. Apanya? Saya soal itu saya nggak mau buka dulu karena nanti biar penyidik, karena kan kita hanya melihat, tidak bisa mengambil kan, saya bukan berwenang. Tetapi di Dukcapil catatan saja, KTP saya nanti biar penyidik ya, polisi yang melakukan itu, bukan saya nggak berwenang untuk hal itu. Tetapi saya informasikan memang namanya berubah menjadi Robi, di mana Robi itu sebetulnya nama adiknya sendiri. Itu. Dan nanti pokoknya apapun informasi yang sebagai pencari fakta kami berikan kepada kepolisian yang berwenang, bukan kami yang mengolahnya. Saya tidak bisa mengatakan beliau itu. Belum mau mengatakan karena itu masih pro justisia. Ya, pro justisia. Jadi kesimpulannya Ibu Elsa, ya, kita tidak ada rekayasa terhadap. Iya, rekayasa motivasinya untuk apa? Dan saya melihat tidak ada motivasi untuk merekayasa hal ini. Dan memang kita melihat
kesadisan luar biasa dari pembunuhan ini. Jadi kalau hakim sangat miris dan menghukum sampai seumur hidup, itu saya rasa wajar-wajar aja. Karena pembunuhannya luar biasa sadisnya. Nah, masalah visum pun kita lihat. Kalau kita lihat visumnya sepotong-sepotong ya jadi kayak hal yang aneh. Tapi orang itu kan meninggal. Masalahnya kalau soal dakwaan itu bisa aja cuman dia mengatakan tusukan segala. Tetapi kan dari visumnya kehancuran dari tubuh korban itu luar biasa. Kita lihat visum kan ada 2 visumnya dan ada keterangan dari saksi-saksi dokternya. Itu penyebab kematian, sedangkan yang almarhum Vina itu sampai dia ditemukan masih mengerang-erang, masih hidup. 45 menit kemudian dia baru meninggal di rumah sakit. Itu kan luar biasa sakitnya dan saya sangat-sangat miris. Jadi kita berbicara bagaimana kejamnya perbuatan itu. 45 menit. Enggak, cuman napasnya masih ada suara ngerang-ngerangnya, itu saya baca ya. Dan kemudian semuanya sudah putih, darah-darah mengalir dari hidung dan dari vagina dan segala rupanya. Jadi itu yang saya juga melihat visum, membaca itu visum, luar biasa nih penderitaan para korban ini. Tapi tadi kan dikatakan bahwa korban ini nggak benar ditusuk 2 kali itu. Karena nggak ada di visum. Itu kan yang dinyatakan bahwa dakwaannya jaksa yang nggak benar ya, itu dakwaan, tapi kan faktualnya benar. Ada di visum ada. Di visumnya pukulan-pukulan benda tumpul, ya hancur dan semuanya, pemerkosaan dan semuanya. Dan juga ada keterangan dari para saksi yang saling memberikan kesaksian yang di bawah sumpah juga. Dia mengatakan waktu mereka udah memukul itu almarhum Vina ini, korban ini, itu kemudian dibuka bajunya, dipegang payudaranya, dan sudah dipukulin ini diperkosa, dan pemerkosanya adalah yang sekarang tertangkap. Itu dari keterangan saksi di persidangan di bawah sumpah. Saksi yang sekarang jadi terpidana saling memberi saksi mahkota. Iya. Itu ada di berita di putusan, Pak. Kita bacanya di putusan. Ya, artinya di putusan itu ada keterangan saksi selain saksi mahkota. Itu saksi mahkota kan mereka kan. Saya tidak tanya mahkota. Saja saksi di luar itu. Mahkota, nggak ada karena mereka di situ. Jadi saksi silangnya. Iya, saksi mahkota saya bilang. Saya sampaikan. Untuk yang sudah terpidana. Iya, betul. Alat bukti lain, Bu? Alat bukti yang menyatakan yang tidak bisa dihindari oleh para terhukum ini ada nggak? Iya, alat-alatnya barang pukulan-pukulan itu. Di pukulan itu ada nggak hasil forensik bahwa batu itu terkait dengan para terpidana ini? Atau kayu ini berasal dari terpidana ini? Ada nggak? Yang saya ketahui hanya waktu itu keterangan saja. Kan saya... Iya, ini batu. Ini kayu. Atau apalah. Ada nggak hasil forensik yang terdakwa ini tidak bisa mungkiri bahwa ini betul pernah dipegang, ini betul pernah dilakukan, entah tertangkap CCTV, entah ada di situ sidik jarinya, CCTV kan jelas, entah ada di bajunya itu DNA daripada korban yang nimpil pada para terdakwa. Yang kita baca bahwa di dalam vagina bukan yang dibaca itu ada nggak itu? Ya dibaca, saya kan baca. Ya, ada nggak DNA-nya ini nempel di sini? Ya tidak ada hal itu, tapi visum ada. Ada nggak ini sini? Ya, visum itu tidak menyatakan bahwa pelakunya itu adalah terdakwa.
Enggak. itu keterangan spermanya Itu ada di dalam. Dokternya udah gila kalau pisem sudah menunjukkan terdakwanya ini. Enggak. Orang Orang itu itu sperma mati. di dalam vagina itu Iya, iya. ada sperma dan segala Ya, rupa. Itu benar pisem. Tapi kalau pisem sudah menunjuk terdakwa. Iya. Ya hasil otopsi kan diterjemahkan dalam bentuk visum. Bentuk visum. Ada visum, Pak. Ada visum, ada otopsi. Oke. Sebentar loh. Jadi artinya spermanya ada. Ada. Apakah di sperma itu ada keterangan berdasar dari sperma si A, si B, si C? Di dalam kan saya bukan polisinya Ya kan ya, pencari Pak. fakta kan di fakta. Saya lihat fakta dalam persidangan kan kita sama-sama baca. Iya, ini dibaca di Anibu. Ada tidak tertulis bahwa sperma ini berasal dari 8 yang sudah tertangkap itu? Di situ tidak dijelaskan. Nah, tidak kan? Berarti terhukum 8 ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Ya. Yang antara lain Tapi ada saksi urutannya, mahkota. Pak. Jadi kita persesuaiannya. Iya, saya dari nanya awal. sekarang. 8 saksi itu, 8 terdakwa itu kan disilangkan menjadi saksi mahkota. Ada tidak di luar saksi mahkota yang melihat dengan mata kepalanya, menyaksikan perkosaan, menyaksikan penganiayaan, menyaksikan pembunuhan. Karena apa saya bertanya begitu? Saksi mahkota yang berasal dari 8 terdakwa, mereka ini tidak mengakui itu. Karena apa? Karena didapatkan dengan cara tidak benar. Benar apa tidak keterangan mereka, itulah tugasnya dari Propam. Dan sekarang ya Pak, kita urutan bukan dari soal pada saat diputus pada saat perbuatan mereka, tetapi kita urutkan dari perencanaannya. Iya, kalau diurutkan. perencanaannya Ibu sudah baca berkas itu enggak? Pak, perencanaannya itu ada chatting. Ibu baca itu enggak? Keterangan Rudiana. Kalau Ibu baca, Rudiana diperiksa, itu berita acaranya ada itu. Dia sudah nyebut tersangkanya ini. Dari mana Rudiana itu bisa tahu? Ya, sudah memunculkan 11 pelaku itu. Sudah ngusul Rudiana 11 pelaku itu. Berita acaranya ada. Cirebon yang meriksa. 30 menit setelah dia. Nanti giliran Anda nanti. Iya. Jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Saya sampaikan bahwa perencanaan ini sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya, kalau belum, baca Pak. Ibu berarti bacanya Ya, Ibu, Kalau BAP Pak, Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya, Bu. Ibu Nggak ada yang punya ini. Iya, saya nggak ada, Bu. sama Yang kita punya sama itu membaca, BAP sama-sama para baca. tersangka. Tapi perencanaan ini kan dari mulai, dan mereka juga ada chatting yang saya temukan. Dari yang mulai kita itu sampaikan. salah. Chatting itu Rudiana itu tidak boleh nangkap. Dia polisi, yes, tapi ini bukan sudah tertangkap diperiksa tangan. di Propam, Pak. Jangan dibelokkan periksa Propam. Loh kan memang Propam yang berhak kalau dia bersalah. Bukan saya yang bersalah. Kenapa jadi saya kan loh, enggak, saya Propam. Ibu ngasih keterangan nggak benar salah. Loh, tidak. Bacaan Ibu itu baca itu. Sama kita Enggak, sama baca. Ibu belum punya ini, Bu. Ibu belum punya BAP ini, Kita Bu. udah dapat semuanya. Belum, Bu. Ibu BAP itu baru. Giliran. Kita mulai dari perencanaannya sudah ada, Pak. Itu Kalau di kita dalam BAP cuman para bisa- tersangka, Ibu. Tunggu, BAP tersangka kan nggak jadi analisa yuridis dari majelis hakim. Tapi Bu, faktanya semua Yang pada saat menjadi sidang, adalah fakta yuridis. Bu, pada saat sidang semua diarahkan harus sesuai BAP. Bagaimana diarahkan? Kalau memang diarahkan, nggak perlu si keluarga Udah itu cari fakta penyuap. itu, Udah, tolong Bu. diangkat fakta yang benar. Ya, ini Jangan memang cari membuat-buat ya. fakta yang benar. Kami menyampaikan, tetapi nanti diolahnya oleh penyidik, bukan saya yang melakukan penyidikan itu.